Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mensosialisasikan bagaimana cara mengisi rencana aksi hingga realisasi pada e-kinerja 2022. Oke. Pada tahap sebelumnya kita sudah mengisi untuk perencanaan kinerja ya. Jadi untuk semua indikatornya sudah diisi di situ semua, sampai mulai dari peran sampai indikator sampai sumber data semuanya sudah lengkap, baru kita akan melanjutkan ke tahap pengisian rencana aksi. Pada dashboard depan ini teman-teman juga perhatikan di sini ada 5 target kinerja. Nah, beberapa pertanyaan teman-teman pasti akan bertanya, indikator saya itu sampai 20 sampai 30, kenapa yang tercantum di sini hanya 5 target kinerja? Tidak apa-apa. Dashboard ini akan diupdate secara berkala. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya target yang ada di dashboard ini berbeda dengan indikator yang telah teman-teman masukkan dalam e-kinerja. Oke, saya lanjut. Masuk ke rencana aksi. Nah, tadi yang tertulis di depan ada 5 target, tapi ternyata di sini saya telah menyusun lebih dari 10. Oke. Nanti bisa dilihat ke bawah, nanti bakal masuk semua. Ada apa saja? Nah, lebih banyak sekali rencana hasil kerjanya, indikatornya bagaimana, udah ada. Jadi di sini kita lihat sasaran kinerja. Ini adalah yang teman-teman tertagging di pohon kinerja. Kemudian rencana hasil kerjanya, terus aspeknya ini kualitas waktu biaya, indikatornya ada di sini, ini targetnya, ini periode penilaiannya. Jadi semuanya sudah teman-teman susun di sini sebelumnya. Oke. Di sini saya ambil contoh pada poin nomor 1 adalah terlaksananya perencanaan kinerja. Di sini kita lihat periode penilaiannya adalah per tahun. Untuk yang nomor 2, meningkatkan pengembangan produk layanan, berarti targetnya juga per tahun. Nah, ini sudah diisi semua. Saya akan ambil contoh untuk penilaian sakit. Nilai evaluasi sakit target kita adalah C. Oke. Di sebelah sini, nah sebelah kanan ini ada gambar kalender dan centang. Sebelum menambahkan rencana aksi, teman-teman klik dulu yang tabel dan centang ini. Kalau di sini karena saya sudah melakukan pemilihan bulan sebelumnya, akan gambarnya kan bentuknya seperti ini. Saya klik lagi di sini. Oke. Saya klik yang sini saja. Nah, jadi kalau misal sudah mengklik ini, nah kita bisa memilih pelaksanaan tribulannya apa. Tribulan 2 kita bisa pilih di sini. Kalau misalnya sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Berarti yang tanda centang biru ini berarti sudah saya buat untuk pelaksanaannya. Sedangkan yang kegiatan promosi produk unggulan ini saya belum susun. Nah, ini untuk saya contoh, ini yang pelaksana persiapan pengadaan. Saya contoh saja, ini karena per tahun, jadi saya klik di sini. Per tahun untuk pelaksanaannya saya ambil Desember. Ini tergantung dari teman-teman ya, pelaksanaan untuk indikator itu kapan. Jadi bisa November, bisa Desember, terserah dari teman-teman semua. Oke. Nanti kalau sudah berhasil, nanti akan otomatis akan berubah jadi centang di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah gini, baru kita bisa menambahkan rencana aksinya. Di sini saya ambil rencana aksinya adalah untuk persiapan pengadaan. Rencana itu adalah untuk indikatornya adalah pendelegasian. Rencananya adalah bagaimana cara kita mencapai indikator kinerja individu ini. Itu dengan cara melakukan delegasi. Oke. Umpan baliknya adalah, jadi kalau misal di atas ekspektasi itu seperti apa sih? Nah, ini juga dapat teman-teman bicarakan dengan atasan rekan-rekan semuanya, bagaimana umpan balik yang seharusnya diberikan oleh atasan dan kira-kira seperti apa. Jadi di atas ekspektasi berarti adalah semua PPK dan PP telah didelegasi dan disosialisasi. Kalau sesuai ekspektasinya adalah semua PPK dan PP telah didelegasi. Ini berarti sebagian PPK dan PP telah didelegasi. Jadi sebagian. Periodenya adalah per tahun, seperti sesuai dengan target. Pelaksanaan bulan adalah bulan Desember. Nah, targetnya kita ingat, kita isi kembali.
sesuai dengan targetnya, karena target ini sesuai dengan matriks teman-teman semuanya. Targetnya adalah 100%. Kalau di saya ini targetnya 100%. Mungkin kalau yang tidak 100% ya bisa disesuaikan nanti. Oke, untuk sumber datanya adalah dari mana teman-teman melakukan ini semua. Kalau di sini saya ambil data dari akun sirup KPA. Simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, nanti otomatis akan refresh ulang. Tampilannya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini adalah rencana aksi dari indikator pendelegasian pejabat pembuat komitmen ini. Untuk sakit bagaimana? Saya tambahkan lagi. Untuk akuntabilitas kinerja, atau saya ambil contoh lain saja. Untuk yang tribulan. Untuk indeks kepuasan pelanggan terhadap aspek SDM-RS. Ini kita pilih ya, karena per 6 bulan per semester, jadi kita ambil yang bulan paling akhir adalah bulan Juni dan Desember. Simpan. Kita tambahkan rencana aksinya. Membentuk secara positif SDM. Indeks kepuasan terhadap pelanggan RS. Sebentar, mohon maaf, masih refresh ulang. Nah, membentuk secara positif SDM RS. Nunggu sebentar, masih. Rencana hasilnya adalah melakukan. Nah, bagaimana cara kita melakukan untuk memenuhi kebutuhan indikator kinerja individu yang indeks kepuasan pelanggan? Berarti adalah melakukan pekerjaan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan sesuai dengan standar. Jadi ini adalah bagaimana cara teman-teman untuk memenuhi indeks kepuasan pelanggan. Dan indeks kepuasan pelanggan terhadap aspek SDM ini adalah nilai IKM dari teman-teman sendiri. Jadi untuk dapat datanya dari mana nanti akan saya berikan info lebih lanjut. Di atas ekspektasi berarti pelayanan terhadap pelanggan sudah sangat baik. Berarti untuk terhadap pelanggan sangat baik, pelayanan cukup baik. Berarti yang ini adalah pelayanan terhadap pelanggan kurang baik. Oke, periodenya adalah per 6 bulan atau per semester. Pelaksanaan bulannya Juni atau Desember. Nah, ini targetnya kita sesuaikan dengan target di matriks organisasi. Nah, atau saya ambil di sini. Untuk indeks kepuasan ini targetnya adalah 76,61 sampai 88,31. Ini akan sama saja. Sumber datanya dapat dari mana? Kita dapatkan dari IKM. Kita simpan. Kalau sudah selesai nanti otomatis akan di-refresh. Jadi bisa dicek terlebih dahulu sebelum diajukan kepada atasan. Oke, bila semua rencana aksi pada masing-masing indikator sudah disusun, teman-teman bisa ajukan indikator ini kepada atasan teman-teman masing-masing untuk meminta verbal. Di sini saya ambil contoh. Saya anggaplah ini sudah selesai semua ya. Berarti saya akan minta kepada Bu Amel untuk melakukan verifikasi terhadap rencana aksi saya. Oke. Nah, di sini saya sudah dilakukan verifikasi oleh atasan saya yang dimana Bu Amel telah melakukan konfirmasi target. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau misalnya sudah dikunci seperti ini, berarti rencana aksi teman-teman sudah diverifikasi dan bisa melanjutkan pada tahap realisasi. Oke. Kita masuk ke tahap realisasi. Apakah setelah dikunci bisa dirubah kembali?
Tidak bisa. Kalau misal mau merubah berarti harus membatalkan rencana aksi dan mengajukan kepada atasannya. Dan silakan memberikan alasan kenapa kok ada yang mau dirubah. Jadi sebelum mengajukan kepada atasan, pastikan dulu semua rencana aksi telah selesai, pastikan dulu semua indikator telah sesuai. Oke. Jadi saya lanjut di sini. Pada rencana aksi yang telah disetujui tadi, pada kolom realisasi kita dapat memilih. Nah, pada kolom-kolom ini yang tanda centang ini dapat kita klik, contohnya untuk terlaksananya persiapan pengadaan pada tahun 2022, 2023. Kita klik yang ini. Yang centang yang pada ren aksinya, bukan pada RHK-nya, tapi pada rencana aksinya. Kita klik rencana aksinya, realisasinya pada tahun ini adalah semua PPK dan PP telah didelegasi dan disosialisasikan. Catatannya adalah semua PPK berapa orang? 3 orang, dan PP juga 3 orang telah didelegasi. Catatan ini bisa berarti alasan dari realisasi tadi itu. Apakah sudah sesuai? Apakah belum sesuai? Kalau misalnya anggaplah PPK dan PP belum didelegasikan. Berarti catatan di sini adalah alasan mengapa kenapa PPK dan PP belum didelegasikan. Karena tidak tercapai target, karena kendala pada sistem. Anggaplah contoh ini. Jadi, ini catatan ini adalah seperti rencana tidak lanjut. Tindak lanjut atau rencana hasilnya. Kenapa kok tidak tercapai atau kenapa sudah tercapai. Seperti itu. Kemudian bukti realisasinya dapat dua, bisa memilih link URL atau upload file. Kalau upload file itu bisa PDF, bisa JPEG, bisa Word. Kalau link ini bisa langsung saja menyertakan URL yang mengacu pada indikator ini. Oke. Kemudian anggaplah kalau untuk link URL saya di sini masukkan untuk LPSE, karena ini bisa diukur pada link URL LPSE. Saya simpan, cukup sekali saja simpan. Bila sudah selesai, nanti akan muncul seperti ini. Centangnya dapat diklik untuk memastikan bukti realisasinya. Jadi untuk membuktikan realisasinya bisa dilihat di sini. Ini akan langsung mengarahkan ke linknya. Kalau misalnya ini file, nanti diklik akan otomatis mendownload filenya. Atau bisa, kalau misalnya mau ulangi lagi bisa dihapus bukti realisasinya. Nanti kita ulangi lagi untuk pengisiannya. Atau link URL saya masukkan saja. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain, untuk membentuk citra positif SDMRS, anggaplah ini yang IKM. Ini kita klik yang di rencana aksinya, realisasinya seperti ini. Realisasinya adalah IKM kita, saya anggap IKM Rizky Fajri sebesar 90%. Catatan sudah mencapai target dan melebihi ekspektasi. Nah, untuk IKM, teman-teman bisa lihat di IKM, ini, indeks ini adalah nilai indeks kepuasan masyarakat atas nama teman-teman sendiri. Jadi kita bisa print screen di sini, atau kita masukkan saja URL-nya. Simpan. Oke, selesai. Tahap realisasi telah selesai.
Nah, kemudian bila realisasi sudah selesai semua, teman-teman bisa mengajukan kembali kepada atasan bahwa realisasi sudah diselesaikan. Jadi, teman-teman harus pasti dulu, fix dulu, baru bisa mengajukan ke atasan masing-masing. Kalau misalnya belum fix ya, diperbaiki dulu, direvisi terlebih dahulu. Oke, baik. Setelah realisasi selesai dan setelah ditetapkan oleh atasan, nanti kita bisa mencetak laporan. Nah, per bulannya, terus kemudian umpan baliknya, evaluasi ini bisa kita cetak satu persatu. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan teman-teman yang mengatakan bahwa untuk yang di strip, untuk yang per bulan, itu kan kita sesuaikan lagi. Apabila target yang mengatakan per bulan melakukan posting media sosial, ini kita sesuaikan dengan target kita. Kalau misalnya per bulan, berarti ya yang diisi nanti yang pelaksanaannya adalah per bulan saja. Oke. Ini saya hapus lagi. Kita simpan. Kita hapus dulu. Kemudian kita kembali ke rencana aksi. Di sini saya telah membatalkan untuk ini ya. Nah, karena dibatalkan konfirmasi, jadi saya kembali lagi. Saya perlu koordinasi dengan Bu Amel. Nah, untuk yang per bulan, mana yang per bulan? Nah, ini untuk melakukan posting media sosial 4-6 kali dalam per bulan, ini kita tambahkan saja. Nah, pelaksanaannya seperti ini. Januari, Februari, Maret otomatis sudah terisi semua ya. Jadi kita simpan. Kalau sudah selesai, kita tambahkan rencana aksinya. Kita pilih yang nah, ini kalau sudah oke tinggal centang aja. Nah, kita isi untuk rencana aksinya. Untuk yang melakukan komunikasi, kegiatan komunikasi melalui adalah seperti ini. Melakukan promosi kesehatan melalui media sosial. Ini saya lewati dulu. Ya, seperti ini. Untuk periodenya karena tadi per bulan, kita bisa lihat. Nah, ini kita sesuaikan dengan target kita. Karena kita baru melakukan pada tribulan terakhir, berarti bulan pemantauan hasil kerja ini bisa distripin saja seperti ini. Dikosongin, dikosongi, dikosongi, dikosongi. Nah, berarti ini 4 kali. Berarti yang ini juga 4 kali, 4 kali, 4 kali, dan seterusnya seperti itu. Target ini. Jadi yang bulan yang tidak kita lakukan, kita bisa lakukan strip. Tapi ini juga harus sesuai dengan target teman-teman semua. Kalau targetnya pada awal di Januari sampai Mei di strip, jadi ini juga di strip. Jangan sampai kalau misalnya ini di strip, tapi ternyata ada targetnya. Itu malah membuat bahwa teman-teman tidak melakukan indikator ini. Ini saya simpan sumber datanya juga dari laporan sosial media. Oke, kita simpan. Nah, selesai. Setelah itu, teman-teman baru bisa mengajukan kepada atasan masing-masing. Nah, ini berarti sudah selesai kalau ada seperti ini. Setelah ini, teman-teman bisa lanjutkan kepada realisasi. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Tidak usah sungkan-sungkan, langsung saja ditanyakan. Dengan saya dengan senang hati akan menjawabnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.